Selamat pagi, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Bernard Simbolon dengan NPM 2212011065 dengan dosen pengampunya ialah Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Di sini saya akan membuat video terkait UAS Hukum Pemerintahan Daerah dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari soal-soal tersebut. Pasal perundang-undangan yang saya gunakan ialah Pasal Perda Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau bisa disebut sebagai RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 hingga 2024. Yang pertama adalah apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut, serta sebutkan bagian peraturan daerah yang membantu jawaban tersebut. Jadi, adaptasi yang pertama, urgensi peraturan daerah terhadap kondisi aktual dan dinamika pembangunan yang saat itu menyesuaikan rencana pembangunan karena saat itu terjadi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, khususnya pembangunan daerah Lampung dan ekonomi yang cenderung berubah-ubah pada saat itu, serta memastikan pembangunan terhadap rencana pembangunan di Lampung tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan yang saat itu sedang terjadi, pandemi dan dinamika ekonomi yang rentan berubah. Bagian peraturannya itu terdapat di pendahuluan, yaitu di latar belakang dan tujuan, serta bab 2 yaitu evaluasi dan pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Yang kedua itu adalah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, yaitu dengan menetapkan ulang prioritas dan strategi pembangunan, meningkatkan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi untuk memastikan sumber daya dialokasikan dengan tepat untuk mencapai target yang disesuaikan pejabat-pejabat yang melakukan pembangunan di daerah Provinsi Lampung. Bagian peraturannya itu terdapat di bab 4 yaitu arah kebijakan pembangunan daerah dan bab 5 yaitu strategi dan arah kebijakan pembangunan. Lalu selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan fokus pada program prioritas yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Lampung, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat daerah Lampung secara langsung. Bagian peraturannya itu terdapat di bab 8 yaitu pendanaan dan pembiayaan pembangunan. Selanjutnya yaitu adalah penguatan desentralisasi dan partisipasi lokal, yaitu mencakup mekanisme pengendalian dan evaluasi yang lebih baik, memperkuat prinsip desentralisasi dengan meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas lokal, sehingga dapat memungkinkan daerah tersebut menjadi daerah yang lebih mandiri dalam mengelola keuangan program pembangunan dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat daerah Lampung. Bagian peraturannya itu terdapat di bab 9 yaitu pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan memperbarui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban
dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD. Sehingga hal tersebut sangat penting karena dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah pembangunan Lampung. Bagian peraturannya adalah di bab 10, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang kedua ialah mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah, serta tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta jelaskan bagian peraturan daerah yang dapat mendukung jawaban tersebut. Jadi di nomor 2 ini terdapat 3 jawaban, yaitu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama yaitu secara filosofis. Secara filosofis, peraturan daerah ini diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tetap relevan dan efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh pemerintah Lampung dan masyarakat Lampung. Maksudnya ialah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mungkin tidak terprediksi serta pada saat peraturan sebelumnya dibuat. Dengan memperbarui RPJMD, pemerintah daerah dapat terus berkomitmen untuk terus berupaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Yang kedua yaitu secara sosiologis. Secara sosiologis, perubahan ini penting untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung yang terus berkembang. Maksud dari menyesuaikan kebijakan perubahan ini dalam RPJMD yaitu mencakup penyesuaian isu-isu yang menangani isu-isu sosial yang marak terjadi, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kebijakan, dan lain-lainnya, serta ketimpangan sosial. Melalui perubahan ini, kebijakan dan program-program pembangunan dapat lebih responsif terhadap kondisi yang nyata di lapangan, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung. Yang ketiga ialah secara yuridis. Secara yuridis, perubahan ini diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selain itu, perubahan perundang-undangan ini juga mencerminkan prinsip good governance alias pemerintahan yang baik, di mana pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan peraturan yang ada untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaannya di daerah Lampung. Bagian peraturan yang mendukungnya dari pertanyaan ini ialah terdapat di latar belakang dan tujuan perubahan, yaitu di bagian pembukaan. Terus yang kedua ialah kebijakan di bagian kebijakan dan strategi, yaitu terdapat di pasal-pasal yang merevisi dalam Perda nomor 13 tahun 2019. Lalu yang ketiga ialah di bagian penyesuaian program dan anggaran, terdapat di lampiran dan pasal-pasal khusus di Perda nomor 13 tahun 2019. Yang ketiga ialah aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, serta jelaskan pasal atau ayat yang mendukung pertanyaan tersebut. Jadi, peraturan daerah yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya
Yaitu yang pertama adalah untuk mencapai visi dan misi daerah Provinsi Lampung, yaitu menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh Provinsi Lampung dengan berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini berarti bahwa semua program pembangunan harus memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungan dan faktor keadilan sosial yang merupakan dasar dari kesejahteraan masyarakat. Pasal pendukung dari pernyataan tersebut yaitu terdapat di pasal 3, yaitu terwujudnya Provinsi Lampung yang berjaya dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang kedua ialah aturan tentang strategi pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan infrastruktur yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan investasi, akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pemberdayaan UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal pendukung pada pernyataan yang kedua ini ialah terdapat di pasal 5 ayat 2, yaitu strategi pembangunan ekonomi meliputi peningkatan daya saing melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pemberdayaan UMKM. Lalu selanjutnya ialah aturan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang memadai. Karena dua faktor tersebut, yaitu faktor kesehatan dan pendidikan, sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang ada di daerah Lampung, sehingga Lampung dapat berkembang menjadi daerah yang semakin baik ke depannya. Pasal pendukungnya yaitu terdapat di pasal 6 ayat 1, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang merata dan memadai, serta adil dan berkualitas. Lalu selanjutnya adalah aturan tentang pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan, yaitu dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari pembangunan tersebut agar tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar pembangunan tersebut. Dan pembangunan tersebut dapat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dalam waktu jangka yang panjang bagi masyarakat Lampung. Pasal pendukungnya yaitu terdapat di pasal 7 ayat 3, yaitu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ialah aturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, yang akuntabel, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta memastikan bahwa program-program pembangunan dijalankan dengan efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal pendukungnya yaitu terdapat di dalam pasal 8 ayat 2, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, yang akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan publik. Lalu soal yang terakhir ialah
Jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama seperti Perda nomor 13 tahun 2019. Jadi, karena sesuai pada urgensi atau kepentingan yang terdapat pada nomor 1 yang tadi, yaitu menyesuaikan dengan kondisi aktual dan ekonomi dan dinamika ekonomi yang cenderung berubah yang saat itu terjadi karena COVID-19. Lalu efisiensi dan efektivitas peningkat pelaksanaan program pembangunan dapat diterapkan ke dapat diterapkan di daerah lain. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah lain serta meningkatkan dan menguatkan desentralisasi dan partisipasi lokal di daerah lain. Serta yang terakhir ialah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas daerah lain sehingga daerah lain dapat mengikuti peraturan-peraturan daerah yang dilakukan sesuai di Perda nomor 13 tahun 2019. Sekian, itu saja jawaban yang saya berikan di video kali ini. Bila ada kesalahan kata atau perkataan saya yang kurang terkesan bertele-tele, saya meminta maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.